Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka rapat koordinasi nasional kepala daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah se-Indonesia tahun 2023. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak, baik pusat maupun daerah, sehingga pandemi COVID-19 di tanah air dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga. Kementerian Dalam Negeri mengumpulkan seluruh kepala daerah beserta Forkopimda seluruh Indonesia untuk menerima arahan langsung Presiden Joko Widodo. Bertajuk penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, Rakornas ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dihadiri 4.555 undangan bertempat di Sentul International Convention Center Kabupaten Bogor. Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan daerah maupun Forkopimda atas pengendalian pandemi COVID-19 dan stabilitas ekonomi. Sebab, di tengah pandemi dan perlambatan ekonomi di sejumlah daerah, Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pada kuartal 3 2022, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,72%. Dan di kuartal 4 2022 diperkirakan tumbuh 5,2 hingga 5,3%. Namun, Presiden mengingatkan untuk tetap berhati-hati karena tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi baik nasional maupun global. Presiden meminta seluruh gubernur, bupati, wali kota bekerjasama dengan Bank Indonesia terus memantau harga dan harga jasa di lapangan sehingga dapat terdeteksi sebelum inflasi tinggi terjadi, terutama untuk harga bahan pokok. Serta Presiden mengingatkan agar berhati-hati dalam menerapkan harga pungutan yang ditetapkan oleh Pemda. Tolong Bupati, Wali Kota, Gubernur sering-sering masuk pasar, cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Jangan sampai, udah nggak musim lagi sekarang ini, yang bawaan ABS, Pak, baik Pak, nggak ada yang naik Pak, harga stabil Pak, saya cek langsung lapangan. Juga hati-hati mengenai tarif-tarif yang diatur oleh pemerintah maupun Pemda. Hati-hati. Saya berikan contoh saja urusan tarif PDAM. Hati-hati. Kalau urusan listrik, urusan kita. Urusan BBM, urusan kita. Tapi yang daerah, yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan itu bisa menjadikan inflasi naik. Jadi dihitung betul. Kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat naik enggak apa-apa, tapi sekecil mungkin jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100%. Karena data yang masuk ke saya ada. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengingatkan kepada kepala daerah bahwa Indonesia memiliki bonus demografi, sehingga perlu kehati-hatian dan kecermatan agar mampu mendulang keuntungan. Presiden menilai perlu intervensi untuk menciptakan generasi emas Indonesia dan terhindarkan dari stunting. Untuk hal itu, Presiden meminta kepada Pemda agar memonitor langsung dan bekerjasama dengan Puskesmas memantau kondisi di lingkungannya. Dalam hal ini, penanganan stunting juga diperlukan penggunaan teknologi seperti yang dilakukan di wilayah Sumedang yang telah berhasil menurunkan angka stunting dengan cepat. Melalui intervensi teknologi, Sumedang mampu menurunkan angka prevalensi stunting dari 32,2% ke 8,27%, yakni dalam jangka waktu selama 3 tahun. Perlu saya ingatkan pada kepala daerah agar dinas, agar BKKBN mengingatkan terus mengenai pentingnya gizi bagi ibu hamil, dicek apakah anemia atau tidak, dicek benar. Karena kunci ada di situ. Dan yang paling penting juga untuk memonitor yang ada di lapangan. Karena setiap ibu itu memiliki, harus diintervensi dengan cara-cara yang berbeda, yang namanya teknologi itu penting.
Platform aplikasi itu sangat penting untuk memonitor mereka pada kondisi seperti apa. Sehingga saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kabupaten Sumedang yang memanfaatkan platform teknologi dalam memonitor stunting. Menutup sambutannya, Presiden menyampaikan terkait penataan perkotaan agar pemerintah kota kabupaten mampu untuk merancang tata kota yang memiliki kekhasan daerah, sehingga setiap kabupaten kota memiliki ciri dan mampu membentuk image yang kuat. Selain itu, pemirsa, dalam acara Rakernas Forkopimda, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan seluruh kepala daerah se-Indonesia tentang kebebasan beribadah dan beragama. Presiden menilai bahwa beragama dan beribadah telah dijamin oleh konstitusi. Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Kepala Daerah dan FKPD se-Indonesia mengingatkan para kepala daerah untuk menempatkan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 di atas instruksi Bupati atau Wali Kota terkait pendirian rumah ibadah. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya menjaga kebebasan beragama dan beribadah karena hal ini sudah dijamin oleh konstitusi. Presiden meminta agar tiap kepala daerah memahami ini dan Presiden tak ingin konstitusi dikalahkan oleh kesepakatan. Presiden pun mengaku prihatin dengan kejadian sulitnya salah satu pemeluk agama yang tidak bisa beribadah karena tidak ada rumah ibadah di kota tempatnya tinggal. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati, hati-hati loh, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir, sesusah itukah orang yang akan beribadah. Senada dengan hal tersebut, Wali Kota Bima Arya mendukung pesan yang ditekankan oleh Presiden yang menyinggung beberapa daerah yang masih bermasalah terkait kebebasan beribadah. Bapak Presiden menyinggung masih ada beberapa kota, beberapa daerah yang bermasalah dalam hal kebebasan beribadah. Jadi jangan mempersulit, kira-kira pesan itu. Pesan itu disampaikan secara tegas sekali kepada Bapak Presiden, kepada kami semua dan akan kami pedomani itu. Pemirsa, Rakornas dan Forkopimda yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 2023 mengangkat tema penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Sesuai dengan agenda, Rakornas ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan dihadiri oleh 4.555 undangan dan peserta dari pemerintah pusat hingga daerah. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah dan dalam mengenai kebijakan pemerintah pusat mengenai pengendalian inflasi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung dengan reporter GPR TV Bilkis Sabila langsung dari Sentul, Bogor. Baik Bilkis, bagaimana situasi terkini di Sentul International Convention Center yang tengah diadakan rapat koordinasi pemimpin daerah dan Forkopimda? Ya, Mona, terima kasih. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri memang mengadakan rapat koordinasi nasional atau Forkopimda tahun 2023 yang diikuti oleh sebanyak 4.555 pemerintah daerah, baik dari tingkat gubernur hingga bupati sampai tingkat kementerian dan lembaga terkait untuk menghadiri rapat koordinasi dan juga Forkopimda yang bertemakan penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi tahun 2023. Rakornas ini juga dibuka langsung
oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menjelaskan 4 hal mengenai penguatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, kemudian penanganan pandemi COVID-19 yang menuju endemi, kemudian penurunan angka stunting hingga pelaksanaan jaring pengamanan. Dan untuk lebih lengkap ya, kami akan berbincang hari ini bersama dengan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bapak Beni Irwan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Selamat sore. Pak Beni, mengenai acara Rakornas dan juga Forkompinda tahun 2023, mengapa acara ini menjadi urgensi untuk diadakan, sedangkan yang kami tahu memang Kemendagri ini secara rutin mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui via Zoom begitu Pak? Iya, terima kasih. Rapat koordinasi nasional kali ini merupakan wujud pelaksanaan dari arahan Bapak Presiden yang disampaikan langsung kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Ini memang berkenaan dengan pengendalian ekonomi, termasuk inflasi di dalamnya. Kita ketahui bersama pengendalian inflasi dan pemulihan ekonomi ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, dalam arti kata pemerintah pusat, namun juga ini turut bersama-sama menjadi perhatian dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, memang sejak Oktober yang lalu, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan kementerian dan lembaga terkait, bersama-sama dengan pemerintah daerah, sudah melaksanakan pertemuan-pertemuan di mingguan, ya, weekly meeting, itu yang saya ingin sampaikan. Setiap Senin dipimpin oleh Bapak Menteri Dalam Negeri untuk membangun kebersamaan, semangat, persamaan persepsi tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini. Nah, dari proses yang berlangsung, kita bisa melihat ada perbaikan demi perbaikan. Hal ini bisa dapat dilihat dari angka-angka inflasi yang ada di negara kita. Dari Oktober kemudian turun, kemudian juga di November turun lagi, kemudian di Desember juga turun, meskipun nanti tadi di akhir Desember akan ada kenaikan sekitar 5,51 kalau saya tidak salah. Ini semua tentu menjadi merupakan buah dari kerjasama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, ini kemudian mendapat arahan dari Bapak Presiden, dan untuk kali ini di Januari ini beliau ingin bertemu langsung dengan seluruh stakeholder di pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyampaikan arahan-arahan bagaimana kondisi kehidupan kita saat ini, terutama di bidang ekonomi, termasuk juga dari pengendalian inflasi dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi ini wujud ya apresiasi dari Presiden kepada jajaran pemerintah baik di pusat dan daerah dalam upaya-upaya mulai dari pengendalian COVID sebenarnya, ya, pemulihan ekonomi, kemudian upaya-upaya peningkatan ekonomi sampai kepada pengendalian inflasi saat ini. Dengan demikian berarti latar belakang diadakannya acara Rakornas dan juga Forkompinda tahun 2023 ini sesuai dengan arahan Presiden begitu Pak, dan di sambutannya tadi Presiden juga mengatakan apresiasi dan berterima kasih begitu ya atas kerjasama dari semua pihak atas keberhasilan dalam pengendalian inflasi maupun juga penanganan COVID-19. Kemudian tadi kita juga sudah mendengarkan euforia dari para peserta pemerintah daerah yang hadir di panel 4 kali ini Pak, yang terkait dengan pengamanan sosial yang diisi oleh Polri, kemudian juga oleh BIN dan juga ada Kemenko Polhukam begitu ya Pak, yang ikut memberi materi atau juga memberikan penerangan kepada pemerintah daerah yang ada di sini. Kalau boleh tahu Pak Beni, kenapa Kabupaten Bogor ini dipilih sebagai tempat pelaksana untuk Rakornas dan juga Forkompinda? Iya, semangatnya kita bisa bertemu bersama, baik stakeholder yang ada di pusat dan di pemerintah daerah. Dan Bapak Presiden dalam arahannya ingin bertemu secara fisik langsung. Tentu ini perlu bertemu dalam jumlah yang besar. Karena seperti tadi saya sampaikan, upaya-upaya yang kita lakukan ini
tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, baik di pusat maupun di daerah. Tidak hanya pemerintah saja, juga didukung oleh teman-teman dari Forkompimda. Ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Kajari di tingkat kabupaten kota, ada Kapolda, ada Pangdam, dan Danrem, Pak Kajati juga di tingkat provinsi. Tentu ini jumlahnya sangat sangat besar ya. Kita memilih di mana kira-kira tempat yang ideal untuk melaksanakan kegiatan ini. Bukan di Jakarta tidak ada, tetapi juga di Bogor juga ada. Jadi kita untuk lebih memudahkan sarana transportasi, memudahkan ruang dan tempat untuk bertemu, kemudian kita memilih Kabupaten Bogor yang tepatnya di Sentul International Convention Center ini untuk menyelenggarakan rapat koordinasi nasional ini. Dan seperti kita lihat bersama, semua berlangsung dengan baik ya. Sebagian sangat banyak jumlah peserta yang hadir, 5.454 tadi datang dari seluruh Indonesia, dan tempat di Bogor sangat ideal untuk melaksanakan kegiatan ini. Lebih daripada itu sebenarnya masih terkait dengan upaya peningkatan ekonomi. Kita berharap dengan penyelenggaraan kegiatan di Bogor ini, di Sentul ini akan bisa memberi dampak positif juga bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor, bagi masyarakat yang ada di sekeliling Sentul International Convention Center ini. Dengan sekian banyaknya peserta yang datang, tentu akan memberi nilai tambah ya bagi perekonomian Kabupaten Bogor, bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor. Kita bisa bayangkan hampir semua hotel mungkin di sekitar Sentul ini sudah penuh, meskipun 1 atau 2 hari, saya pikir itu cukup signifikan. Dan demikian juga untuk UMKM, pedagang-pedagang yang ada di sekeliling Sentul ini juga akan memberikan nilai tambah dari sisi ekonomi. Dan tentu tidak demikian juga ya. Teman-teman dari daerah ke Jakarta tentu juga akan melaksanakan aktivitas-aktivitas ekonomi yang lainnya. Baik itu mungkin berbelanja, mungkin juga ada suasana hiburan yang akan bisa juga mendongkrak pendapatan asli daerah. Dan Bogor satu tempat yang kita pilih untuk melaksanakan kegiatan ini. Sehingga bukan tanpa alasan bahwa Kabupaten Bogor ini terpilih untuk menjadi tempat pelaksanaan, melainkan untuk tentunya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar dan juga okupansi hotel begitu ya Pak. Ya mungkin semenjak pandemi ini telah berkurang begitu ya. Boleh terakhir harapannya Pak secara singkat? Ya, tentunya kita sangat berharap harapan-harapan, arahan-arahan yang sudah disampaikan Bapak Presiden dan seluruh narasumber yang telah disampaikan mulai dari pagi hingga sore hari ini dapat memberikan penguatan bagi teman-teman yang datang dari daerah, termasuk juga bagi teman kita yang ada di pusat hingga saat ini, sehingga kebersamaan yang sudah terbangun, keakraban dan kolaborasi yang sangat kuat bisa dapat dilanjutkan. Dan kita berharap setiap persoalan, permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita bisa atasi secara bersama-sama. Secara gamblang tadi Bapak Presiden mengatakan kita ingin mengatasi persoalan bangsa dan negara ini sebagaimana kebersamaan kita waktu menangani COVID beberapa waktu yang lalu. Ini semangat yang perlu kita dorong bersama-sama. Baik, diharapkan akan tercipta juga stabilitas politik dan juga keamanan untuk mendukung pembangunan nasional dengan adanya perhelatan acara ini. Terima kasih banyak Pak Beni atas waktunya di dalam Kominfo Newsroom. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu Pak. Dengan demikian pemirsa, perbincangan kami bersama dengan Kapuspen Kemendagri Republik Indonesia Bapak Beni Irwan, dan langsung kita kembalikan ke studio. Mona, silakan. Baik, Bilkis Sabila melaporkan langsung dari Sentul Bogor. Baik, terima kasih Bilkis atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.